terbersit dalam benak Eyang ketika mendengar sosok Wajengan sebagai seorang ayah? Bismillahirrahmanirrahim. Saya hampir tidak mengenal istilah ayah. Karena kalau ayah itu kan identik dengan kemanjaan gitu. Dan memang kebanyakan putra kiai itu manja. Saya sama sekali boleh dibilang nggak pernah dimanja beliau. Bahkan hampir tidak merasakan bagaimana yang namanya kemanjaan itu. Bagi saya, Wajengan sebagai ayahanda, beliau lalu nampak sebagai seorang murabi. Jadi tingkat kepatuhan dan sebagainya. Hampir saya tidak bermanja-manja. Oleh karena beliau sebagai seorang murabi, maka beliau membentuk. Walaupun saya sebagai putra yang paling nakal. Tapi yang paling berbekas itu adalah justru pembentukannya sebagai seorang murabi. Ya. Ketika masa kecil Eyang lebih banyak membersamai Uwa atau memang lebih dididik dengan tidak membersamai, karena ini menjadi sebuah polemik gitu kan? Saya itu istilahnya anak nakal ya. Karena mungkin waktu itu saya kurang merasakan yang namanya kasih sayang itu. Saya seringkali malah berada di luar. Tapi walaupun di luar, ini waktu saya masih kecil ya, artinya waktu saya remaja lah. Walaupun saya di luar karena merasa beliau ayahnya saya sebagai murabi, catatan-catatannya tetap terngiang. Jadi sabangor-bangorna ayah panyangcangna gitu. Nah ternyata panyangcangnya itu justru di hati. Itulah salah satu kelebihan Uwa. Bagaimana membuat panyangcang ini tidak dalam bentuk tali fisik, tetapi talinya itu di dalam terpatri dalam hati sanubari gitu. Sehingga jelas mana harus dilakukan dan mana yang nggak boleh dilakukan gitu. Ditanam oleh Eyang serta dijaga, bahkan menjadi sebuah warisan utuh untuk keluarga dan juga santri, itu dalam wujud apa? Khususnya yang Eyang rasakan, bagaimana beliau menanamkan jiwa kalimat thayyibah. Jadi beliau adalah boleh dibilang pengamal kalimat thayyibah. Beliau tidak akan melangkah sebelum segala sesuatunya jelas. Makanya kata beliau kalau akan melakukan sesuatu, ikrarkan dulu, bacakan dulu kalimat thayyibah. Apakah tepatnya benar enggak? Apakah dalam kondisi itu kita memposisikan diri sebagai apa, sebagai di mana? Begitupun tempat dan juga dengan siapa sumber dayanya. Bahkan, nah ini yang paling unik, beliau di dalam memetakan kalimat thayyibah ini, seringkali juga beliau melalui musyawarah. Dan musyawarah ini hampir seluruh putra mantu diajak musyawarah. Bahkan Rois Ampun diajak musyawarah. Eyang masih ingat waktu itu ada panggilan dari Jakarta, seorang TNI lah ya. Ya tahu sendiri seperti zaman Orde Baru seperti apa gitu. Itu sangat-sangat transisi. Kita berapat. Hasil dari rapat itu kesimpulannya ayah berangkat ke Jakarta. Nah, nampaknya kalimat thayyibah ini tidak berlaku lama. Karena di sini begini sekarang. Sekarang itu bukan nanti, bukan tadi. Ketika sampai di Bogor, kayaknya ayah ini terus mengulang-ulang analisis searchingnya, terus mengulang-ulang ikronya setiap saat.
waktu itu sudah sampai Bogor, padahal antara Bogor Jakarta dengan Bogor Tasik kan deketan Jakarta. Tapi apa kata beliau? Sep, sirotna leungit. Artinya jalan harus tempuhnya hilang. Terus gimana? Ganti sirot, balik ke Tasik. Padahal kalau kita nanggung kan, ayah nggak konsekuen gitu ya. Itu yang boleh dibilang perilaku atau akhlak ajengan itu selalu apapun didasarkan kepada konsep-konsep kalimat thayyibah, la maujuda illallah, la ma'buda, la matluba, la maksuda. Sampai-sampai ada sebuah celoteh yang cukup populer. Tong lempang peda hayang, tong cicing peda embung, lumampah peda parentah, eureun peda dicarap. Jadi kalau ada orang nyebut beliau adalah seorang waliullah, kalau kita lihat ke definisi man ta'ala ta'atuhu, sampai-sampai dia punya konsep bahwa dalam melangkah itu ada langkah-langkah titiannya, jib natnang, wajib, sunat, atau menang. Jadi makruh pun dia nggak mau. Itu jib, kalau nggak jauh wajib, sunat, atau menang gitu. Itu barangkali yang dapat saya temukan, tapi saya hanya bisa menemukan ya, belum bisa melakukan. Doanya aja deh. Metode ikro yang sangat matang. Apakah metode ikro itu merupakan satu karakter yang dibentuk oleh Uwa atau memang ya, improvisasi sendiri? Karena beliau sebagai murabi, saya juga berupaya mencoba untuk menteladani. Walaupun saya yakin belum mampu benar-benar bisa mengikuti. Tapi sebagaimana disampaikan, waktu itu selalu baca. Ikro. Dan yang mungkin apa yang lain apa enggak gitu ya. Ikronya pun nggak sembarang ikro, karena ada ikro bismi robbik. Kan ada ikro bismil mal, ya. Ada ikro bismil mar'ah, bismil jah. Nah, ini ikro bismi robbik. Dan kalau kita lihat dalam surat Al-Alaq ini, ikro bismi robbik, tidak ikro bismillah, kan itu juga. Masalahnya kalau ikro bismi robbik itu kan ada rububiyah. Kita ada ikrar tasdik, raditu billahi robba. Jadi ketika kita membaca pun hati kita harus sudah siap untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika analisisnya, ketika membacanya itu ada nggak sirotnya? Kalau nggak ada sirotnya, abaikan. Makanya ada jib, nat, nang gitu. Wajib, sunat, dan menang gitu. Beberapa dekade, bahkan beberapa waktu, reoni ini mengadopsi kata daulah. Ada harapan apa sebenarnya? Apakah memang daulah itu menjadi titipan utama dari Uwa atau memang brand? Daulah itu bukan dari Uwa. Daulah ini berdaulat. Tasdik yang tadi itu kan berdaulat. Jadi bagaimana anggota Hamidah ini, kita ini, keluarga ini benar-benar berdaulat, raditu billahi robba. Nah, jadi Uwa mengatakan itu bukan pribadi Uwanya, tapi berlatar belakang atas kalimat thayyibah tadi. Jadi bagaimana kita benar-benar mengaplikasikan tasdik, raditu billahi robba. Ya bohong lah kalau nggak berdaulat. Iya kan kalau kita lihat, kan kalau logika atau la ilaha illallah itu ilmu pasti kan. Kalau kita berangkat ke selatan, ya pasti ninggalin utara lah. Atau kalau kita berangkat ke barat, pasti ninggalin timur. Ya bohong lah dia berdaulat tapi tidak patuh gitu. Jadi kalau dia berdaulat harus tinggalkan yang lain. Ketika dia Allahu Akbar harus tinggalkan, mengecilkan yang lain. Ini mau ngomong Allahu Akbar, bini masih berat bebat di hati gitu kan. Ngomong Allahu Akbar masih kecil, masih nampak juga duit, jabatan, dan sebagainya. Kalau Allahu Akbar itu habisin semua, hanya satu Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan daulat. Karena target Mitruda itu kan yang paling pertama adalah mutakin. Dan kita hampir bosan dengan kalimat mutakin ini.
apalagi kalau laki-laki ya. Kalau laki-laki kan tiap Jumat ittaqullah gitu kan. Bertakwalah, hampir apa? Dan sejak kecil kita ngomong takwa. Tapi kebanyakan orang menggarisbawahinya ittaqullah tanpa menggarisbawahi haqqa tuqati. Boleh jadi orang sholatnya getol, saking getolnya sunat pun habis, sampai masih kepengen sholat sampai sholat mutlak. Umrohnya 9 bulan, yatim piatunya ribuan, ya. Tapi gagal akidah uluhiyah. Allahnya tidak qiyam binafsihi, Allahnya bertengger di aras, atau Allahnya ya Yesun, ya Allah Yesun sajati yang caruban Cirebonan itu. Nah, yang dampak negatif dari siapa? Syekh Siti Jenar gitu. Atau juga gagal akidah nabawiyah. Ada yang mengatakan bahwa Rasul itu terakhir itu bukan Muhammad. Ini malaikat Jibril nyasar, mestinya Ali. Jadilah Syiah. Jadi walaupun jidatnya hitam karena sholat gitu dan sebagainya, akidahnya gagal. Itu secara individu. Tapi ternyata untuk bisa melaksanakan, untuk membuktikan kedaulatan kita kepada Allah, tidak bisa individu. Contoh, sholat berjamaah. Masa kalau sholat jamaahnya banyak, sholat bareng-bareng, nggak ada imamnya, bukan berjamaah namanya. Iya kan? Kalau berjamaah itu harus ada imamnya. Maka yang kedua dalam tri program pesantren ini yang selalu beliau wujudkan adalah imam al-muttaqin. Bukan negara. Nah, imam al-muttaqin, imam pemimpin yang bertakwa dan menjalankan ketakwaannya. Walaupun selevel RT. Bisa dibayangkan kalau setiap RT di Indonesia ini, kalau di tiap RT ada musola, musolanya baik, aktivitasnya bagus, berjamaahnya penuh, jelaslah kedaulatannya itu juga akan terwujud. Itu. Jadi maka perangkat-perangkat ini kita coba sebarkan ya, kedaulatan ini terhadap Islam itu. Ini bukan daulat berarti dalam bentuk negara ya, salah itu. Tapi kita dari wujud rodi itu bilahi robba. Maka dalam hal ini dibentuklah alumni ya. Awal-awalnya itu ikatan mukimin mukimat. Tapi sekali waktu ada pertemuan lagi, datanglah seorang alumni, beberapa orang alumni lah ya. Dia bilang, wah saya kan nggak jadi kiai, nggak mukim. Masa ambilin murid Wak? Gitu. Akhirnya digantilah jadi ikatan alumni Miftul Huda. Ternyata setelah ikatan alumni Miftul Huda ada yang memanfaatkan, yang justru kontradiktif. Jadi kedaulatannya hilang, ya. Daulat terhadap pemimpinnya itu hilang, maka digantilah menjadi Hamidah, himpunan alumni Miftul Huda. Jadi adanya Hamidah ini adalah dalam rangka mengaplikasikan atau mengupayakan terciptanya Imam al-Muttaqin. Lalu yang ketiga adalah target atau tri program pesantren itu adalah ulamaul amilin. Karena muttaqin dan imam al-muttaqin tidak akan terwujud tanpa ulama. Makanya Hamidah lebih menggarisbawahi tentang pendirian pesantren di mana-mana ini Miftul Huda. Tapi bukan berarti menafikan yang lain. Karena kita juga perlu RT, perlu RW, perlu juga kades imam al-muttaqin.